Bagi kalian yang belum nonton episode 1, silakan cek di kolom deskripsi. Diceritakan, Jongki sepertinya benar-benar kembali ke masa lalu. Dia mengalami perjalanan waktu dan kembali ke masa kecilnya. Jongki sangat bingung dan tidak percaya dengan kejadian yang dia alami, di mana sang pemilik perusahaan Sonyang masih hidup, yaitu tahun 1987. Dia pun tidak percaya bahwa dirinya adalah cucu dari pemilik perusahaan Sonyang. Kemudian, Jongki dan keluarganya pergi ke rumah sang kakek untuk merayakan hari ulang tahun sang kakek. Terlihat keluarga besar Sonyang sedang sibuk mempersiapkan acara tersebut. Ica, ibunya Jongki, dari dulu memang sudah diperlakukan tidak baik oleh keluarganya. Ternyata keberadaannya memang tidak dianggap dari dulu. Kemudian Jongki pergi ke lantai 2. Karena penasaran, dia masuk ke sebuah ruangan koleksi barang antik. Secara tidak sengaja, dia melihat Ajay kecil yang sedang mencuri sebuah barang jam antik. Ajay kecil terkejut dengan kehadiran Jongki. Secara tidak sengaja, dia menjatuhkan sebuah pot antik. Kemudian Ajay menyuruh Jongki untuk mengaku bahwa dialah yang telah memecahkan pot tersebut. Kakak Jongki yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada orang tua. Ajay kekeh menyalahkan Jongki yang telah memecahkan pot tersebut, tapi dengan keberaniannya Jongki menolak tuduhan tersebut dengan mengeluarkan barang antik yang Ajay curi di sakunya. Sang kakek tetap membela Ajay walaupun dia terbukti bersalah karena Ajay merupakan cucu penerus sang perusahaan Sonyang. Jongki beralih meninggalkan rumah sang kakek, datang ke rumah keluarganya yang ada di masa depan. Jongki sangat terharu melihat ibu angkatnya masih hidup karena di masa depan ibunya itu telah lama meninggal dunia. Kemudian ibu asli Jongki yang khawatir segera menjemput dia dan membawanya pulang ke rumah. Keesokan harinya, Jongki datang kembali ke rumah kakeknya sendirian. Dia hendak meminta maaf atas kejadian sebelumnya, tapi karena Jongki tidak diakui sebagai cucunya, dia menolak untuk bertemu. Karena Jongki berasal dari masa depan, dia mengetahui apa yang akan terjadi, termasuk pemenang pemilihan presiden. Dia berbicara politik seperti orang dewasa, bahwa dia memberitahu siapa yang akan jadi presiden Korea selanjutnya. Dia memberitahu bahwa kandidat nomor 1 akan mencalonkan diri masing-masing. Para orang tua pun tertawa. Akhirnya Jongki pun pergi karena sang kakek tidak mau menemuinya. Namun tidak lama setelah itu berita muncul. Apa yang dikatakan Jongki menjadi kenyataan. Jongki pun langsung disusul oleh penjaga rumah dan diantar menghadap kakeknya. Sang kakek menanyakan, "Bagaimana bisa kamu mengetahui apa yang orang dewasa tidak ketahui?" Dia pun mencoba menjelaskan dengan logikanya, padahal itu hanya alasan mengada-ngada karena kenyataannya Jongki mengetahui karena telah mengalami masa itu sebelumnya, bukan karena berdasarkan analisanya. Sang kakek mencoba menerima apa yang disarankan Jongki, yaitu mendukung calon nomor 3, di mana calon tersebut tidak pernah dijagokan sebelumnya. Jongki pun mendapat sebuah pertanyaan di mana dia tidak bisa menjawabnya, di mana sang kakek bertanya bagaimana cara udang mengalahkan paus. Jongki pun pulang dengan rasa kecewa karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari sang kakek. Di suatu malam, saat dia melihat sebuah buku, Jongki mendapatkan wangsit untuk menjawab pertanyaan sang kakek. Dia pun hendak menelepon sang kakek, namun sayang, sang kakek sedang pergi ke Timur Tengah, tepatnya di Baghdad. Saat melihat tanggal, Jongki teringat di mana hari ini adalah hari kecelakaan pesawat yang kakeknya tumpangi.
Jongki mencoba menelepon berbagai pihak untuk menggagalkan penerbangan tersebut. Namun karena dia masih bocah, jadinya dia anggap telepon iseng. Jongki mencoba menyelamatkan sang kakek dengan memberi sebuah pesan kepada staf kakeknya, yaitu saran supaya segera pulang membeli saham yang sedang dilelang. Akhirnya pesan tersebut terbaca oleh sang kakek dan dia pun merubah rute perjalanan serta pesawatnya. Seluruh keluarga sempat panik karena mengetahui pesawat yang jatuh adalah pesawat yang harusnya ditumpangi oleh orang tua mereka. Sang kakek memanggil Jongki untuk bertemu dengannya. Sang kakek sempat curiga dengan Jongki karena dia mengetahui semua hal yang akan terjadi. Jongki kecil sempat panik dengan pertanyaan sang kakek. Namun dengan tenang, dia mencoba dan menjelaskan semasuk akal mungkin kepada sang kakek. Jongki pun menjawab pertanyaan yang tidak bisa dia jawab sebelumnya. Jawaban Jongki membuat sang kakek terkesan. Jongki pun mendapatkan hadiah sebuah uang dari sang kakek, namun ia menolaknya. Jongki malah minta sebidang tanah yang kakeknya anggap itu tidak berharga. Semenjak kejadian itu, Jongki dan keluarganya diterima di keluarga besar Sonyang. Sontak, hal itu membuat keluarga anggota Sonyang yang lain kaget dan heran dengan keputusan sang kakek. Episode 2 selesai.